الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا ليحيي به بلدة ميتا ويسقيه أنعاما وأناسيا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار ومن تبعهم واقتفى أثرهم وانتهج منهاجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jemaah salat Jumat yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita pada bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua usia yang panjang, umur yang berkah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas kesehatan dan pengampunan. Salah satu tujuan kehidupan kita adalah meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bintang-bintang dan planet-planet. Lalu Allah mempergantikan siang dan malam. Tujuan itu semua adalah agar kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah secara maksimal kepadanya, lalu bisa meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan hidup kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk meraih ketakwaan ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya bulan Ramadan. Bahkan sebelumnya Allah mensyariatkan adanya salat 5 waktu. Tujuannya hanyalah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, kita semua sudah berada di ambang bulan Ramadan. Bulan yang menjadi keistimewaan dan kekhususan kaum muslimin. Umat-umat sebelumnya, mereka tidak pernah dianugerahi oleh Allah dengan bulan Ramadan. Bahkan umat-umat sebelumnya, Allah tidak pernah anugerahi dengan pelipat gandaan pahala. Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala menyatakan, tad'iful hasanat min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pelipat gandaan pahala satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu semua hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, kullu amali bani Adam lahu wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini mengisahkan tentang keistimewaan amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan daripada umat-umat yang sebelum. Rasulullah bersabda, setiap amalan ibnu Adam itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau Allah berkehendak,
maka dia akan melipat gandakannya dengan pelipat gandaan yang tidak terbatas. Allah mengatakan kecuali puasa. Kecuali puasa, maka puasa itu adalah amalan yang khusus untukku dan kemudian sayalah yang akan memberikan pahalanya. Artinya, pahala puasa adalah satu-satunya pahala, satu-satunya amalan yang pahalanya atau yang pahala pelipat gandaannya tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ini merupakan keistimewaan dan kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puasa ini kemudian diwajibkan oleh Allah dalam bulan yang mulia yang juga merupakan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, meskipun usia mereka singkat, 60 tahun atau 63 tahun, meskipun usia mereka singkat, tapi amalan mereka bisa mengalahkan amalan umat Nabi Nuh alaihissalam yang berusia 500 tahun, 600 tahun, mengalahkan amalan umat Nabi Musa alaihissalam yang berusia 200 tahun, 300 tahun, mengalahkan amalan seluruh umat-umat sebelumnya, meskipun usia mereka cuma 63 tahun. Bahkan meskipun usianya cuma 40 tahun. Rahasianya terdapat pada dua amalan. Yang pertama adalah pelipat gandaan pahala amalan setiap muslim. Setiap muslim ketika beramal minimal dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 pahala. Minimal. Jadi amalan bagi setiap muslim adalah keuntungan. Adapun modalnya hanyalah sekadar niat. Modalnya hanyalah sekadar niat. Seorang muslim sekadar dia berniat, meskipun tidak mampu untuk melaksanakannya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilah. Wa man hamma biha fa'amilaha katabahu Allah 'indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah." Seorang muslim kalau dia berniat untuk melaksanakan satu amalan, lalu dia tidak sempat untuk melaksanakannya karena uzur, bukan karena malas-malasan, bukan karena kelalaian, tapi dia tidak sempat melaksanakan amalan kebaikan yang dia niatkan karena adanya uzur, maka Allah tetap akan menuliskan baginya satu pahala. Oleh sebab itu, kita semua berada di ambang bulan Ramadan. Di antara persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah bertekad dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan dalam hati bahwa bulan Ramadan kali ini saya akan berusaha secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimal untuk berpuasa, maksimal untuk melaksanakan qiyamul lail, maksimal untuk memperbanyak khataman Al-Quran, bersedekah, dan amalan-amalan ketaatan lainnya. Kapan kita berniat dengan niat yang sungguh-sungguh, lalu ketika kita sampai pada Ramadan, lalu kita mendapatkan udzur karena sakit, kita mendapatkan udzur karena kesibukan yang tidak bisa ditunda dan ditinggalkan, maka kita saat itu tetap akan mendapatkan pahala amalan-amalan ketaatan yang kita niatkan dalam bulan Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang telah berniat untuk melaksanakan suatu ketaatan, namun dia tidak bisa melaksanakannya karena suatu uzur, maka tetap Allah akan tuliskan baginya satu kebaikan. Jadi modal utama untuk seluruh amalan dan rangkaian ketaatan kita dalam bulan Ramadan adalah tekad dan niat hati kita untuk beramal soleh di dalamnya. Bahkan
Kalau kita telah berniat, lalu kita meninggal sebelum Ramadan, atau di awal Ramadan, atau di pertengahan Ramadan, kita meninggal, maka Allah tetap akan menuliskan pahala niat kita meskipun kita tidak sempat melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhu al-maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang berhijrah, tetapi di perjalanan dia mendapatkan kematian, di perjalanan dia mendapatkan ajalnya, maka pahalanya telah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita semua, ketika kita telah berniat, bertekad, lalu kemudian meninggal dan belum sempat melaksanakannya, maka Allah tetap akan menuliskan pahala niat kita, pahala amalan-amalan yang kita niatkan tapi kita belum sempat untuk melaksanakannya. Itu semua tetap akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam diistimewakan oleh Allah daripada umat-umat yang lain dalam persoalan amalan dengan dua hal. Yang pertama, amalan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan amalan pada malam Lailatul Qadar. Ketika seorang muslim beramal dalam malam Lailatul Qadar dengan amalan apa saja, maka dia bisa mengalahkan amalan umat-umat yang terdahulu, yang amalan mereka, meskipun amalan mereka adalah selama 83 tahun 4 bulan. Meskipun umat-umat terdahulu fokus beribadah kepada Allah di mihrabnya selama 83 tahun 4 bulan, dengan sekadar amalan kita di Lailatul Qadar, kita sudah bisa mengalahkan amalan mereka. Amalan apa saja? Ya, sebagaimana dalam ucapan Anas ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Abd ibnu Humaid rahimahullah, yang dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti, bahwa Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, "Al-amalu fiha," yakni fi Lailatul Qadar, "Al-amalu fi Lailatul Qadar was-salatu was-sadaqatu waz-zakat khairun min alfi syahr." Amalan dalam Lailatul Qadar, baik itu berupa salat atau berupa sedekah atau berupa zakat, itu lebih baik dibandingkan daripada amalan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Inilah dua keistimewaan Nabi, dua keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan yang bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu dalam riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan atau membandingkan amalan 3 umat. Yang pertama adalah umat kaum Yahudi. Rasulullah mengatakan perumpamaan umat kaum Yahudi adalah orang yang beramal dari pagi hari sampai waktu zuhur, tapi ganjaran gaji mereka hanyalah 1 qirat, hanyalah satu gunung yang besar. Mereka beramal dari pagi sampai zuhur dan gaji mereka hanyalah satu gunung yang besar. Lalu kemudian kaum Nasrani, mereka beramal dari waktu zuhur sampai asar dan ganjaran atau gaji dari amalan mereka adalah 1 qirat, 1 gunung yang besar. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksana orang yang beramal dari waktu asar sampai maghrib, tapi pahala mereka 2 qirat. Pahala mereka dua gunung yang besar. Jadi walaupun amalan mereka lebih singkat dibandingkan daripada 2 umat sebelumnya, tetapi pahala mereka lebih besar, lebih utama, dan lebih berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, niat kita sangat urgen. Niat kita untuk beramal dalam bulan Ramadan sangatlah urgen di hari-hari yang mulia ini, di permulaan bulan Sya'ban ini. Yang kedua, persiapan kita menuju Ramadan adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum bertobat dan bergelimang dengan kemaksiatan, maka dia tidak akan mungkin beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kosongkan hati kita dari noda kotoran kemaksiatan. Sucikan hati kita dari berbagai macam kemaksiatan, agar hati kita bisa diisi dengan amalan-amalan kesolehan dan ketaatan kepada Allah dari sejak sekarang dan kemudian pada bulan Ramadan. Kemudian di antara persiapan kita menuju bulan Ramadan adalah melatih diri dengan banyak ibadah
pada bulan Sya'ban. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengatakan Sya'ban adalah gerbang menuju Ramadan. Oleh sebab itu, amalan-amalan yang disyariatkan dalam bulan Ramadan itu juga disunahkan dalam bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Mastakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin qat illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Rasulullah tidak pernah menyempurnakan satu bulan dengan puasa kecuali puasa Ramadan. Sedangkan bulan-bulan yang lain, maka saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali dalam bulan Sya'ban. Marilah kita semua menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk banyak berpuasa. Tujuan Rasulullah berpuasa berpuasa Sya'ban sebelum Ramadan, yang pertama untuk melatih diri, untuk melatih dirinya dan melatih para sahabatnya, melatih anak-anak para sahabat agar bisa kuat berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini menjadi contoh bagi kita semua untuk melatih diri kita, melatih keluarga kita, anak-anak kita untuk puasa pada bulan Sya'ban, agar ketika awal Ramadan mereka sudah bisa berpuasa secara sempurna dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Jangan melatih mereka pada awal Ramadan, tapi latihlah mereka pada bulan Sya'ban. Hikmah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban untuk mengingatkan para sahabatnya bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan antara Rajab dan Ramadan, bulan yang sering dilalaikan. Ya, untuk mengingatkan para sahabatnya bahwa bulan Sya'ban adalah gerbang menuju Ramadan, maka marilah kita semua mengisinya dengan banyak berpuasa, banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan kita menuju Ramadan adalah planning ketaatan. Planning ketaatan. Kita dari sekarang sudah harus berencana untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik kita. Mengisi Ramadan dengan sedekah terbaik kita, dengan zakat terbaik kita, dengan khataman Al-Quran terbaik kita, dengan puasa terbaik kita. Dari sekarang kita sudah harus memplanningkan itu. Zakat kita, mari kita keluarkan dalam bulan Ramadan. Sedekah dan wakaf terbaik kita, mari kita keluarkan dalam bulan Ramadan. Karena itulah amalan yang terbaik, momen bagi kita untuk beramal secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan menuju Ramadan adalah menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk membayar utang puasa kita pada tahun-tahun yang sebelumnya. Orang yang tidak membayar utang puasanya sampai berlalunya Ramadan yang baru, maka ia telah berdosa kepada Allah. Dia wajib untuk bertobat. Dia wajib untuk bertobat kepada Allah, kemudian wajib untuk mengganti puasanya setelah Ramadan yang baru, lalu kemudian wajib juga untuk membayar fidyah, membayar fidyah sebagai kehati-hatian dari penundaan yang disengaja. Adapun orang yang sakit-sakitan tidak bisa membayar utang puasa Ramadan kecuali setelah Ramadan yang baru berlalu, maka dia tidak diwajibkan dengan kewajiban apapun kecuali hanya sekadar berusaha mengganti utang puasanya tersebut. Inilah yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Marilah kita semua pada bulan Sya'ban ini berusaha untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memplanningkan berbagai macam amalan kebaikan pada bulan Ramadan kelak, dan jadikanlah bulan Sya'ban ini sebagai latihan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin wa zalal fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu ghafurun wadud.
Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membagi puasa seorang mukmin menjadi 3 bagian. Yang pertama, shaumul khusus, shaumu al-umum. Yang pertama, puasa umum. Puasa umum adalah puasa yang sekadar meninggalkan makan, minum dan pembatal-pembatal puasa, tapi maksiatnya jalan terus. Orang yang seperti ini, puasanya tidak memiliki pahala apapun, bahkan dia mendapatkan dosa karena mencoreng kesucian bulan Ramadan dengan kemaksiatan kepada Allah, dengan tidak salat, dengan melaksanakan kemaksiatan, dengan tidak menghargai bulan Ramadan. Puasa yang kedua adalah shaumu al-khusus, yaitu puasa dengan menjauhi kemaksiatan. Puasa dengan menjauhi kemaksiatan. Ini adalah shaumu al-khusus atau puasa yang istimewa. Sedangkan jenis yang ketiga adalah shaumu khususi al-khusus, puasa yang paling istimewa, yaitu puasa seorang mukmin yang di dalamnya dia berusaha secara maksimal untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah dan menjauhkan telinga, mata, kaki, tangan dan hatinya dari berbagai macam kemaksiatan. Marilah kita semua berazam pada Ramadan bulan depan untuk meraih puasa jenis yang ketiga, yaitu siyamu khususi al-khusus. Dengan niat ini, dengan niat yang sungguh-sungguh, kalau kita kemudian mendapatkan berbagai macam uzur, sakit, kesibukan yang tidak bisa ditunda dan ditinggalkan, bahkan meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menuliskan pahala bagi niat kita. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammadin kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعنا معهم برحمتك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا ودمر أعداءهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم ودمر أعداءهم من اليهود الغاصبين والصهاينة الظالمين والناصرين لهم من المنافقين المعتدين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وطاعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.